Oke, malam hari ini kita akan ngobrol bareng dengan seorang business coach ya, bareng dengan Pak Humphrey. Jadi malam hari ini kita akan ngobrol tentang saham, nggak cuma saham, kita akan ngobrol juga tentang bisnis, tentang tips bisnis gitu. Jadi akhir-akhir ini saya sering nih nge-live bareng business coach gitu ya, karena tujuannya apa? Tujuannya supaya kita bisa saling melengkapi. Jadi bisnis ini bukan cuma bisnis pasif aja di pasar saham, tapi juga bisnis aktif. Oke, sambil teman-teman tulis pertanyaan di situ boleh juga ya. Oke, YouTube Live enggak YouTube Live, ternyata aku belum terbiasa nge-live dua ini. Jadi next time aja YouTube Live-nya ya. Ini di Instagram aja gitu. Oke. Aku akan invite Pak Humphrey sebentar lagi. Sabtu ini teman-teman nggak ada seminar online diskon Vagansa karena Sabtu ini ada workshop ya, ada workshop Super Trader. Jadi teman-teman yang mau daftar ke workshop Super Trader langsung aja ke sini ya. Cuman karena pandemi ini kan di online kan, jadi beberapa ininya juga gratisannya juga berbeda gitu, bonusnya berbeda gitu ya. Jadi teman-teman yang mau daftar workshop Super Trader langsung ke ellendesme.com/supertrader, dan khusus malam hari ini nanti giveaway-nya 3 orang dapat workshop Super Trader gratis, 7 orang dapat IM Trade 15 hari gitu ya. Oke, kita akan langsung invite Pak Coach ya, panggilnya Coach Humphrey Rusli. Breeze ini sahamnya liar banget ya, tadi kita ada cut loss juga. Oke, sebelum kita bahas tanya jawab saham malam hari ini ya, kita kenalan dulu dong dengan Coach Humphrey. Halo Coach. Selamat malam Bu Ellen, selamat malam. Malah saya yang diundang ini. Iya dong. Thank you. Okay. Thank you. Malam ini kita ngobrol-ngobrol ya. Panggil aku Ellen aja apa? Oke, siap Ellen. Jadi Coach Humphrey, malam ini kita mau ngobrolin tentang apa nih? Pastinya nanti aku juga bakal nanya-nanya Coach Humphrey tentang bisnis, beberapa tips bisnis gitu ya. Nah, kalau Coach Humphrey sendiri mungkin mau memperkenalkan diri dulu, terus kemudian nanti mulai dengan beberapa pertanyaan yang Coach udah siapkan gitu. Siap. Jadi thank you teman-teman. Ini sebetulnya saya yang mengundang Ellen. Ini saya ada satu sharing dulu sebelum kita mulai ya. Jadi ponakan istri saya itu, jadi anaknya dari adik istri saya itu namanya Ellen. Karena terinspirasi oleh Ellen May. Jadi kita beneran. Jadi ini bukan ngada-ngada, memang betulan. Jadi namanya Ellen itu karena waktu itu saya tanya sama ipar saya kan, adik istri saya tanya, ini kenapa Ellen? Oh ini loh bukunya Ellen May. Jadi ini waktu itu saham. Jadi halo, yes? Halo. Enggak ya? Dengar ya. Jadi terinspirasi banget, terus akhirnya dikasih nama Ellen. Jadi saya dari dulu itu tergiang-giang terus Ellen gitu terus. Jadi aku menghantui. Enggak. Benar. Very inspiring juga sih. Teman-teman kalau punya anak cowok dinamain Humphrey, namanya keren juga nih. Itu susah. Nama saya susah ejaannya, susah banget. Di KTP keliru nanti, di paspor keliru, jadi repot nanti. Ya, jadi kembali. Jadi saya fokus kerjaan saya sehari-hari adalah seorang eksekutif coach, business coach. Sebetulnya ada 2. Jadi kalau eksekutif itu membantu direktur, GM, dan seterusnya ya. Tim, kemudian kalau bisnis itu membantu ownernya. Nah, malam ini sebetulnya saya udah survei nih, Ellen. Jadi ada kurang lebih sekitar 8 sampai 10 pertanyaan. Para pengusaha, kita punya klien, member kita itu tanya, saya ini sebetulnya kalau mau invest itu bingung karena fokus kita kan ke bisnis. Setiap hari ngurusin anak buah, setiap hari ngurusin stok, ngurusin gudang, ngurusin pengiriman. Kalau saya mau invest itu gimana sih? Terus setelah beberapa kali saya dengerin curhatan para klien kami, saya bilang, udah deh saya undang pakarnya aja deh. Dan kebetulan memang saya suka baca bukunya Warren Buffett. Warren Buffett kan selalu bilang gini kan, kalau investlah seperti mental seorang perempuan. Jadi kalau belanja nunggu diskon tuh saham.
Terus saya bilang, kalau perempuan, iya, Bisa nih. jadi itu bukunya si Warren Buffett bilang gitu. Jadi saya baca bukunya, beberapa bukunya Warren Buffett, ada 4 atau 5, memang salah satu mentor, mentor apa sih namanya? Mentor online ya, mentor Investing. online saya itu Hmm. Warren Buffett. Jadi terus kemudian saya mikir, saham wanita. Cuma satu di Indonesia, Ibu Ellen May, saya bilang gitu. Cuma satu. Bisa. Jadi Oke, waktu itu oke, oke, saya, oke. jadi kita, ya, jadi saya setiap hari kerjainnya adalah temenin pengusaha. Sekarang jadi online. Jadi kenapa di rumah, jadi Zoom, pakai IG, kita bantu pengusaha. Terus malam ini udah banyak yang tanya, Coach kapan mulainya? Ya udah, ini saya mulai. Tadi barusan 1 menit sebelum Ellen WA saya, ayo mulai. Sudah WA-nya udah masuk. Itu ada IG yang saya, Coach udah mulai belum? Sudah, sabar, sabar. Udah mulai tanya-tanya gitu ya. Thank you. Oke, good, Oke, good. jadi Banget. thank you. Jadi ini gimana? Saya tanya dulu atau Ellen Boleh, mau boleh. tanya dulu? Oke, teman-teman, ini komennya aku on off ya, karena aku perlu lihat feedback kalian juga, pertanyaan-pertanyaan kalian, jadi supaya live ini sesuai dengan apa yang dimau oleh audiens juga gitu. Cuman kadang-kadang aku off supaya Coach Humphrey, terutama ketika Coach Humphrey ngomong itu kadang-kadang aku akan off kan supaya wajah ganteng Coach Humphrey ini bisa kelihatan dengan jelas gitu. Oke, Aduh, bisa boleh. aja. Oke. Boleh, boleh langsung langsung aja coach, dimulai coach. Ya, thank you. Jadi yang pertama mungkin pertanyaan paling gampang ya, Hmm. fundamental ya, fundamental. Sebetulnya kalau kita mau masuk ke melantai, kok melantai sih, masuk ke bursa saham, itu sebetulnya fundamental apa yang mesti dimiliki seorang pebisnis. Harus bisa apa, harus punya apa, mungkin bisa bisa dijelaskan paling basic dulu. Ya, mohon maaf ya, kita ini kan awam gitu ya, awam banget. Kemampuan. Jadi gini, istilah kata tuh orang yang nggak tahu apa-apa kalau mau masuk ke saham tuh caranya gimana gitu ya. Mm, mm, Sebenarnya mm, mm. kalau mau belajar itu ada dua ilmu yang dipelajari yaitu analisis fundamental dan analisis teknikal. Tapi kalau mau yang lebih simpel lagi, sebenarnya yang dipelajari cuma satu, ilmu manajemen risiko. Manajemen Hmm. risiko ini sebenarnya bicara tentang bagaimana kita mengelola keuangan ya. Berapa uang yang kita siap untuk masukkan di pasar saham gitu ya. Dan kemudian berapa resiko kerugian yang kita bisa tanggung. Contoh, masukin uang 1 M gitu. Maksimal resiko itu misalkan 100 juta. Jadi misalkan udah beberapa kali mengalami kerugian, misalkan rugi 100 juta atau gimana, itu berhenti dulu kayak gitu. Cuman kalau misalkan mau cara yang very simple banget ya. Nomor satu sih siapin duitnya, duit nganggur, terus kemudian dibagi jadi 5. Jadi angka 5 ini sebenarnya art juga gitu. Kadang-kadang aku bagi jadi 10 juga tergantung profil orangnya gitu. Kalau trading aku bagi Hmm. 10 kadang-kadang gitu. Nah, kalau orang awam sih buat long term investing bagi 5 aja. 5 ini 5 saham, 5 sektor, misalkan 1 M itu dibagi jadi 200 juta. Nah, 5 saham ini kalau bisa 5 sektor yang berbeda. Kalau nggak bisa beda sektornya, satu sektor yang sama ya nggak apa-apa, tapi sektornya harus defensif. Nah, biasanya kalau buat pemula, aku udah kasih sekitar 10 saham yang kalau ditanya, ini aman nggak? Semoga aman gitu ya. Kalau teman kita yang muslim ngomongnya insya Allah aman gitu. Karena ini saya udah pilih berdasarkan bisnis model, fundamental perusahaan, profitability, manajemen, dan yang terakhir valuasi. Nah, 10 perusahaan ini aku bagi jadi beberapa sektor. Yang pertama tuh finance. Mungkin teman-teman yang udah biasa nge-live sama aku udah ngerti banget tuh. Oke, coba teman-teman, ini mumpung aku yang lagi ngomong nih. Finance, sektor finance, apa aja yang buat investasi? Wis Gak ada ujiannya juga hadiahnya. nih, diuji sekalian. Ini diuji sekalian nih, tiap hari nonton, ngerti nggak ini? Nggak ada hadiahnya ya, hadiahnya cuan. Oke, satu BCA. Kemudian yang kedua adalah BRI itu bener. Yang kedua BRI. Yang ketiga Bank Mandiri. Yang keempat BBNI. Udah nggak usah keluar kemana-mana. Pilih salah satu dari 4 saham ini. Misalkan masih pilih deh Hmm. 2 atau pilih deh 1. Pilih 2 ya berarti sesuai urutan tadi BCA dan BRI. Pilih deh 1 BCA. Masalahnya
si BCA ini dia bukan cuma capek antri, tapi kita juga capek nunggu dia harganya jadi turun terdiskon, valuasinya ke diskon tuh jarang banget. Ketika kemarin sempat ke diskon sebentar, dia naik lagi, bener-bener capek antri banget gitu, karena dia fundamentalnya very very strong, very good gitu ya. Jadi sekarang BCA ini satu-satunya perusahaan perbankan yang kalau aku lihat dia secara valuasi memang di atas harga wajar karena premium banget dia. Jadi begitu dia turun, itu investor-investor besar langsung borong si BCA ini. Anyway, kalau teman-teman nggak dapat BCA, BRI ini masih sedikit terdiskon valuasinya gitu ya, meskipun bukan the best price, bukan pas murah-murahnya banget saat ini, tapi valuasinya masih oke. Dia harga saat ini tuh masih di bawah harga wajarnya, ya, jadi sedikit di bawah harga wajarnya. Kalau saya nggak salah kemarin kami ada hitung PE ratio-nya tuh sekitaran 11, BCA itu udah sekitaran 28, terus kemudian si Bank Mandiri, Bank Mandiri sekitaran 7, kalau Bank BNI itu sekitaran 5. Nah, pilih aja, 4 ini salah satunya. Sekarang yang masih discounted itu si Bank BNI dan Bank Mandiri, 2 tuh bagus juga gitu. Nah, kalau udah itu satu sektor finance ya, jadi 5 saham, mungkin satu BCA atau whatever you want dari 4 itu. Kemudian yang kedua, pilihnya sektor consumer good. Nah, consumer good di Indonesia itu yang keren ya, maksudnya yang istilah kata tuh merem mata beli lah buat jangka panjang ya, tapi bukan buat short term ya. Itu ada Unilever, kemudian ICBP, Indofood CBP, kemudian INDF itu sendiri, induk dari ICBP, kemudian ada Gudang Garam, kemudian ada HMSP, kemudian ada satu lagi Kalbe Farma. Nah, dari 6 ini, Kalbe Farma sebenarnya farmasi ya, tapi dia punya produk-produk FMCG juga gitu. Jadi dari 6 ini, nggak semuanya dalam jangka panjang tuh grafiknya harga sampai, terus itu enggak. Yang cenderung kayak gitu tuh si ICBP gitu. ICBP, Indofood CBP, itu loh Indomie. Ya, Indomie terus apa lagi ya? Pitato, Doritos, kayak gitu. Nah, itu cenderung naik terus jangka panjang. Cuman nggak semua perusahaan kayak gitu. Contohnya Kalbe Farma, Unilever, terus kemudian Indofood, itu beberapa tahun terakhir tuh cenderung sideways, ke samping. Nah, maka dari itu timing tuh penting banget. Indofood saat ini, aku coba liatin ya. Indofood saat ini kalau secara teknikal itu sebenarnya dia murah di harga 5.500 sampai dengan 4.875 sampai dengan 5.000 lah, 5.500 sampai dengan 5.000 itu angka murahnya. Pernah nggak kesentuh tahun ini? Sempat kesentuh di bulan Maret dan juga di bulan Mei. Jadi Mei kemarin sebenarnya investor dikasih kesempatan kedua waktu si Indofood CBP itu mau akuisisi Pine Hill. Nah, terus karena akuisisinya ini dianggap itu perusahaan afiliasi, valuasinya kemahalan, terus harganya saham si Indofood dan ICBP ini turun dalam. Nah, itu kesempatan. Waktu itu saya ada ajak-ajak juga masuk karena jarang banget sih INDF dan ICBP ini turun dalam. Jadi bicara tentang Indofood, KLBF, Unilever, itu tren dalam jangka panjangnya itu kayak ke samping gini. Maka dari itu kita harus nangkep benar-benar di bawah. Nah, tahun 2020 ini sebenarnya banyak banget kesempatan saham-saham yang sempat mencapai level bottom itu. Nah, kalau Indofood ini udah agak telat ya, udah bukan di bottom banget. Si Kalbe Farma juga udah agak telat. Terus Unilever ya ini namanya aja perusahaan premium, dikasih diskonnya cuma sebentar doang gitu. Nah, kalau teman-teman mau beli meskipun sekarang udah agak telat ya it's better than never lah gitu. Karena tahun ini memang tahun diskon. Jadi diskon masih terdiskon nggak? Masih, tapi udah nggak, diskonnya udah nggak yang paling murah banget gitu ya. Oke. Terus kemudian kita bisa tambahkan sektor yang lainnya. Consumer good ada yang masih murah. HM Sampurna itu masih murah, baik secara teknikal maupun secara valuasinya, gitu. Terus kemudian sektor yang ketiga itu telekomunikasi, itu TLKM doang. Nah, itu bisa masuk. Yang keempat, Astra International. Astra ini udah nggak murah-murah amat secara harga. Kalau secara valuasi masih sedikit terdiskon gitu. Nah, yang terakhir, poin yang terakhir ini satu yang terakhir ini bebas teman-teman, nggak harus perusahaan blue chip, nggak harus perusahaan big caps. Ini boleh perusahaan yang teman-teman suka gitu, tapi porsinya jangan terlalu gede. Jadi paling nggak tuh kayak 20% aja lah. Contohnya apa?
Contohnya nih Sido Muncul, kemarin habis keluar laporan keuangan nih ya, yang terbaru. Nah, Sido Muncul nih menarik ini Coach. Mungkin nanti bisa di-review juga secara bisnis ya, gimana si Sido Hmm. Muncul ini bisa perform. Sampai aku buatin TikToknya kemarin. Ini masih ada nih. Aku masih ada buat bikin Oh, TikTok kemarin. Ya, iya. jadi yang menarik ya dari si Sido Muncul ini, dia itu justru malah labanya pada kuartal 2 bulan Juni kemarin itu lebih tinggi daripada laba bulan Juni tahun 2019, cuman beda 2% Hmm. aja gitu. Hmm. Yang aku bingung, ini kan pandemi, dia juga terdampak dong, meskipun ini orang-orang takut pergi dokter sekarang, takut ketular COVID, dia minum tolak angin, oke lah, mungkin gara-gara itu. Tapi kalau dilihat sebenarnya kenaikan penjualannya itu bukan karena si tolak angin ini. Kenaikan penjualannya itu dari FMCG dan juga dari farmasi yang lain. Kalau dari jamunya malah nggak terlalu naik gitu. Nah, yang menarik si Sido Muncul ini, manajemennya bagus. Bagusnya gimana? Sido Muncul ini dia utangnya kecil, dia cash ratio-nya gede, kemampuan dia bayar utang jangka pendek itu bagus banget gitu. Jadi si Hmm. Sido Muncul ini pandai melakukan efisiensi, ngirit buat perusahaan itu ya. Ah, Jadi tahu masa pandemi susah, dia mulai ini efisiensi. Nah, itu boleh ditambahkan untuk portofolio investasi jangka panjang. Nah, kira-kira kayak gitu sih. Jadi kalau ada perusahaan yang second liner, bukan perusahaan yang di dalam 10 list saya itu boleh uh, ya salah satunya Sido Muncul, Tolak Angin. Nah, sudah hari ini muncul. saya ya nanti saya mau bikin bahas TikToknya. TikTok kok berat ya? TikTok kok berat, tapi ada juga yang mau nonton tuh, aku bingung juga. Jadi hari ini aku mau bahas tentang si BJBR versus BJTM itu tadi. Hmm. Tapi kita bahas Hmm. nanti satu-satu. Kepanjangan nih ngomong saham. Jadi itu tadi buat teman-teman Coach Humphrey, kalau misalkan mau Hmm. mulai di saham dan nggak mau pusing kayak analisis fundamental, teknikal tuh aku udah pilihin sahamnya. Satu dari Tuh. sektor perbankan, 4 tadi ya. Kemudian yang kedua dari sektor consumer good, aku udah pilihin juga beberapa tadi dari Unilever, HMSP, GGRM, Kalbe Pharma, terus apa lagi ya tadi Indofood, kemudian Indofood Indofood. CBP, ya terus kemudian ada Telkom, Telekomunikasi, dan Astra International. Udah itu aja. Jadi make things simple, mereka bisa kerja, mereka bisa ini. Kecuali mau trading. Kalau mau trading, pilihan sahamnya tuh beda-beda gitu. Harus mau belajar Hmm. juga. Makanya aku ada bikin IM Trade, itu solusi buat yang mau trading tapi belajarnya gimana ya? Trading itu kan butuh latihan setiap hari. Jadi harus ada mentor yang nemenin setiap hari. Ya itu sih kita jadi Betul, manfaat. betul, Oke, lanjut betul. Coach Humphrey. Gantian aku yang nanya Coach Humphrey nih. Ya, Gitu thank ya. you, Tik. Sebelum tanya, saya mau bilang sama teman-teman yang ikut IG dia, sudah follow saja, sudah follow aja IG-nya Ellen May, karena ini keren banget. Kemarin saya pelajari, saya kepoin, saya liatin, aduh bagus-bagus. Saya bilang, ini adalah sebetulnya jalan pintas kita untuk belajar dengan cara, kita bilang namanya itu adalah copy and paste. Jadi kalau dalam bisnis itu ada namanya copy and paste. Jadi kita punya benchmarking, kita punya best practice, kita tiru saja. Nah, di dalam saham, saya lihat yang paling familiar, paling enak diikuti itu punyanya Ellen May. Ini bukan promosi ya, tapi kenapa kok saya berusaha mengundang Ellen May? Karena paling gampang banget. Betul nggak? Setuju nggak? Ini yang ngomong semua pasti bilang setuju banget itu. Jadi yang paling gampang untuk di-copy, ditiru itu Ellen May. Nanti kalau sudah lebih canggih, bolehlah beranalisa sendiri, gitu ya. Kan kira-kira begitu. Ya. Nah, Jadi, oke, sekarang gantian deh. gantian yang aku mau nanya ya gitu. Jadi Ya, teman-teman ya, ya. semuanya ini kan uh, semua udah terbiasa berinvestasi saham ya, yang follower aku gitu. Nah ini kalau misalkan mau mulai berbisnis gitu kan, kemarin saya juga ada undang beberapa bisnis coach, dan yang lucu ketika saya undang bisnis coach satu dengan yang lain itu insight-nya macam-macam, beda-beda angle-nya. Nah oke, kalau dari Coach Humphrey sendiri yang paling penting buat seorang business owner itu yang pertama ya, untuk membangun bisnis apa? Dan yang kedua adalah apa yang penting buat eksekutif untuk memajukan perusahaan yang dia ikut itu. Ya, oke, mulai dulu ya yang bisnis ya. Wah, ini kalau Silakan. kalau kalau lancar ini kita bisa buat kelas ini, kelas kolaborasi bisnis and
bisnis investasi. Ya, jadi yang pertama ya, jadi kalau kita punya bisnis, kita mesti pikir namanya people. Jadi people ini manusianya. Banyak orang bilang kalau bisnis, oke, sebelum saya masuk ke bisnis, saya bilang ada perbedaan dagang dengan bisnis. Kalau bisnis itu fokusnya adalah membentuk aset. Kalau dagang itu fokusnya cuan. Ini mirip banget dengan trading sama long term. Persis banget. Jadi kalau kita mau dagang, kita fokusnya ke cuan. Jadi misalkan saya kulaknya 50.000, saya jualnya 60.000. Itu dagang. That's it. That's it. Kita nggak mikir tentang sistem, kita nggak mikir tentang regenerasi anak buah, kita nggak mikir tentang SOP, kita nggak mikir tentang budaya. Forget it. Quick money. Dagang, 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 dagang. Tapi tidak ada yang namanya coach dagang. Yang ada namanya coach bisnis. Jadi perbedaannya Iya, adalah kalau bisnis, iya kan nggak ada dong coach dagang. nggak ada. Hah? Apa sih coach dagang? Nggak ada coach dagang. Yang ada Adanya coach bisnis. trading saham. Nah, trading saham lain, betul. Ada coach namanya coach Alan May ya. Jadi yang berikutnya adalah kalau kita punya bisnis, kita mesti fokus ke pertama people ya. People ini apa? Yaitu pertama adalah orangnya dulu. Jadi ownernya sendiri itu harus tahu dia fokusnya mau kemana. Ini banyak kesalahan pengusaha yang baru awal itu selalu berpikir enaknya usaha apa ya. Sebetulnya saya, halo, oke, siap. Akhirnya nyala lagi. Oke, gimana coach? Diulang aja. Itu saya, bukan saya. Tadi Bukan balik saya ke kan? people. Atau yang putus bukan nih? Yang people itu. Oh iya iya iya. Oke, siap siap. Jadi, oke. Tadi saya kira putus. Oke, Memang jadi putus, tadi saya coach. mana? Jadi nomor satu emang putus ya. Oke, dari tempat dari bisnis sebetulnya kita mesti lihat apa sih yang sebetulnya market lagi kepingin. Jadi masih misalnya gini, market lagi fokus kemana sekarang? Market lagi fokus untuk membetulkan, membenahi misalkan ada kontraktor misalkan. Fokusnya adalah untuk menambah jumlah rumah atau memperbaiki rumah. Itu beda. Jadi kalau kita lihat marketnya lagi banyak nih mau investasi rumah segala macam, maka seorang kontraktor harus fokus untuk menambah jumlah unit. Paling gampang begitu ya. Tapi kalau banyak bilang, enggak, aku lagi nggak mau menambah jumlah unit, saya lagi memperbaiki atau renovasi rumah, maka pasarnya berubah lagi. Jadi nomor satu yang mesti difokuskan adalah people, manusianya. Manusia itu ownernya lagi punya visi yang selaras nggak dengan market. Kalau nggak selaras dengan market, nggak jalan bisnisnya. Jadi Selaras dengan market. betul, marketnya lagi sedang mencari solusi apa, kita berikan. Jadi saya pakai aliran ini, Ellen, konsep daripada Kit Cunningham ya. Jadi ini ada guru besar di bisnis di dunia yang mengatakan bisnis itu secara simpel mengatakan adalah apa yang market mau, berikan kepada mereka. Jadi find out what they want and give it to them. Jadi apa yang mereka mau kita berikan. Kalau kita tidak mau mereka, kalau kita nggak tahu mereka maunya apa, kita nggak bisa bikin bisnis. Terlalu kompleks nanti. Jadi kita bisa mengada. Tapi gini, kemudian saya dibantah nih sama orang-orang, coach itu yang namanya Steve Jobs itu dulu zamannya, ingat nggak BlackBerry segala macam, kemudian Apple muncul. Apple itu kan merombak semua yang namanya BlackBerry. BlackBerry itu kan tombolnya banyak, Apple cuma one button home. Kok bisa Steve Jobs? Kemudian ada yang namanya Richard Branson, kemudian ada Tesla yang mobilnya pakai. Itu kan semuanya marketnya belum minta dia buat dan sukses. Ya, saya bilang berapa banyak sih yang sukses dengan cara seperti itu? Cuma sedikit 0,0000001% orang yang diberkati dengan jenius seperti itu. Ya, jadi kalau sisanya seperti saya, seperti teman-teman, fokus untuk ke market apa yang sedang dibutuhkan market. Oke. Ya. Ini menarik nih. Ini menarik. Aku suka banget nih ya. Jadi aku salah sebentar nggak apa-apa ya. Tadi aku note dulu. Yang pertama adalah visi dari owner itu harus selaras dengan kebutuhan pasar. Bicara tentang Steve Jobs, bicara tentang Apple. Mungkin tadi banyak orang yang bilang itu Steve Jobs dia nggak sesuai kebutuhan market tuh, dia pakai satu tombol doang. Waktu itu BlackBerry kan rame-ramenya banyak tombol. Sebenarnya gini, mungkin di sini ada satu kesalahpahaman dari kalimat yang mengatakan bahwa pahami kebutuhan pasar. Mungkin banyak orang ya yang berusaha meniru BlackBerry itu, justru mereka nggak ngerti kebutuhan orang sebenarnya apa. Jadi Steve Jobs yang sudah melakukan riset, mungkin dia justru melihat bahwa, sebenarnya yang dibutuhkan orang bukan itu loh. Yang dibutuhkan orang adalah simplicity. Jadi
jadi business owner, jangan Anda jadi apapun, jadi inventor, itu ngikutin aja kompetitor arahnya kemana. Kesalahan terbesar business owner, sorry ya, aku ini sotoy nih. Ya jadi kesalahan Betul, terbesar betul, business owner betul banget. adalah ngikutin kompetitor ngelakuin ini diikutin, kompetitor ngelakuin itu diikutin, pengen sukses seperti Coach Humphrey lakuin apa diikutin, cuma berpikir untuk melakukan sesuatu yang berbeda. Dan yang menarik nih Coach, aku sih antara sedih dan bangga juga sih ya. Jadi aku punya layanan, dulu kan sebenarnya namanya bukan Mtrade ya, dulu namanya adalah Premium Access gitu. Nah ini diikutin orang sampai plek kan, namanya plek, isi sahamnya juga diambil plek. Terus saya berpikir, wah bangga dong gue. Kenapa? Trendsetter nih. Ya udah, saya mencoba membuat satu yang lain. Saya buat lagi yang lain. Coba diikutin lagi sampai akhirnya saya membuat yang baru terus saya kembangkan sampai akhirnya si orang ini nggak bisa ngikutin lagi. So whatever gitu loh. Jadi maksud saya adalah kalau Anda berada di posisi yang Anda diikutin orang terus, ya bangga aja, seneng aja. Tapi jangan pernah Anda berada di posisi yang Anda ngebuntut kompetitor Anda atau Anda ngebuntut orang lain yang Anda anggap, wah ini keren. Jadi, tapi jangan ini juga. Saya bukan mengatakan bahwa ketika Anda berbisnis, jadilah sesuatu yang berbeda, tapi nggak sesuai kebutuhan pasar, itu sama aja bohong. Jadi aku sempat baca buku si Steve Jobs. Steve Jobs itu menarik banget. Di satu bukunya dia ya Coach ya, dia tuh ngomong gini, kan ada di interview ditanya orang, gimana cara kamu tahu kebutuhan market? Apakah kamu tanya usermu? Apakah kamu tanya ke market itu, hey kamu butuh apa? Dia bilang gini, kita nggak nanya ke user, karena user itu they don't know what they want. Mereka nggak ngerti maunya gimana gitu. Jadi dia yang melihat problem, oh problemnya kayak gini, dia yang menciptakan solusi. Ya ini mungkin agak complicated, tapi semoga ini. Tadi kata copy paste-nya bukan copy paste yang kayak gitu juga gitu. ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Kira-kira kayak gitulah. Oke, lanjutin Coach. Sorry tadi aku nyela karena tahu-tahu keinget sesuatu nih gitu. Coach tadi kalau yang pertama buat bisnis itu kan yang paling penting adalah ownernya, visinya harus selaras dengan kebutuhan pasar. Nah, kemudian poin yang kedua di dalam bisnis apa? Ya, yang kedua adalah kita harus membuat sebuah movement. Ya, movement ini gerakan sebetulnya ya. Jadi kalau misalkan sebetulnya masih nyambung dengan Steve Jobs. Banyak pengusaha itu yang dalam bisnisnya tidak membuat gerakan. Misalkan gerakan inilah, gerakan paling gampang inilah ya. Saya punya teman satu, usahanya cuman gampang banget jualan obat apa vitamin untuk memperlancar ASI. Dia membuat movement. Ayo ibu-ibu, ayo dong anaknya harus dikasihin ASI selama minimal sekian bulan dan seterusnya dan seterusnya. Gerakan ini luar biasa banget. Sehingga akhirnya orang mengikuti gerakan itu baru beli produknya. Ellen, this is so powerful. Nah, banyak pengusaha tidak membuat movement. Dia mencari fokus untuk cuan, which is kembali ke jebakan dagang. Kalau you mau cuan-cuan aja, jangan bikin bisnis. You dagang aja udah, gitu ya. Karena lebih simple. Ya, fokusnya kan duit, kemudian ownernya kaya, bisnisnya nggak ada, ditinggal lagi. Nah, apa arti dagangnya nggak usah dipertahankan sebagaimana mestinya. Jadi kita mesti gerak membuat movement. Cari gerakan yang menguntungkan market. Ya, gerakan menguntungkan market apapun juga. Nah, Steve Jobs itu buat gerakan bahwa dia bilang melawan status quo. Jadi handphonenya dia itu Apple, produknya Apple itu melawan status quo. Ini powerful sekali ya. Jadi saya selalu menginspirasi atau terinspirasi oleh cita-cita seperti itu karena setiap hari kita harus membuat sebuah movement gerakan untuk memenangkan atau membuat market itu untung dengan gerakan kita. Apapun juga, you pick your movement. Kemudian kalau perlu, kalau sekarang zamannya hashtag, bikin hashtag sendiri. Kemudian all in. You belajar, you kasih manfaat, you kasih tips, you kasih konten, you kasih value. Semua yang kita bisa berikan. Sehingga orang mulai tahu, oh si A ini benar-benar serius menggerakkan sesuatu. Dan once they become their follower, begitu mereka jadi follower Anda. Jualannya itu kayak, apa ya, cuman nyaranin aja. Kalau saran saya sih sebetulnya pakai ini aja. Beli sendiri. Jadi ini something yang saya bilang pengusaha-pengusaha perlu benar-benar membentuk movement yang kuat sekali. Kita misalkan gini ya, kita jualan roti, bakery. Coba kalau nggak ada movementnya kan orang bilang, ya lagi-lagi toko roti. So what gitu loh. Ya bisa ngerti ya. Jadi
Ya, tuku roti. Kita jual baju online. Ya, lagi-lagi jual online. And seperti kita ketahui, toko baju online itu luar biasa banyak. Amazing banyaknya. Kalau kita lihat berapa banyak akun jualan baju online, itu sampai muntah-muntah, Helen. Lihatnya, ini gimana caranya jualnya? Beneran, muntah-muntah. Belum yang toko jilbab, toko scarf. Saya bilang, tidak satu pun saya tanya, ini apa sih yang mau disampaikan? So kemarin, tadi pagi atau kemarin, saya lupa ya. Kemarin pagi saya bikin vlog, yaitu tentang, oh hari ini, tadi pagi. Saya bilang, kalau konsumen Anda nggak tahu apa yang Anda lakukan, mereka tahu apa yang Anda jual, mereka ngerti yang dijual baju, tapi they do not know what you are doing. Klien saya bilang, enggak kok, mereka tahu saya jualan baju. Iya, mereka tahu you jualan baju, tapi di balik baju itu pesannya apa? Terus saya bilang, maksudnya gimana sih? Contoh misalkan, Anda jualan baju, oh khusus untuk baju yang alergi kulitnya sensitif. Oke, oh khusus jualan baju yang membuat tubuh kalau gemuk kelihatan kurus. Jadi, what is the message? Apa pesan yang Anda mau lakukan dengan jualan baju itu? Dan ini banyak orang miss the point. Dia cuma bilang, oh ini baju bagus, saya akan menjual dengan harga lebih murah sedikit dari kompetitor. And they end up price war. Nah ini kembali lagi, kalau ada perusahaan yang seperti itu, dan dia melantai di bursa saham, saya nggak akan beli sahamnya. Kenapa? Karena hancur pasti. Pasti hancur. Dia punya profit tambah lama tambah mati, dia punya market tambah lama tambah kecil. So, number two adalah movement. This is very, very important. What is the movement? Apa yang Anda gerakkan? Ya, ini make sense nggak? Aku keinget ya, kalau Tokopedia itu dia punya ini sangat-sangat inspiring aku banget. Ini apa namanya? Mulai aja dulu. Bener nggak sih itu punya Tokopedia ya? Kalau si Gojek apa ya? Ada yang ingat nggak? Itu dua itu yang paling ini banget. Jadi kayak di saham bingung kayak gini. Gimana caranya? Mulai aja dulu. Beneran itu, mulai aja dulu, start dari yang kecil gitu. Oke. Menarik banget sih, bener banget. Dan bicara tentang movement juga kita perlu educate our market juga gitu. Interesting banget, great story, inspiring people gitu. Selalu ada jalan. Oh ya benar, selalu ada jalan Gojek ya. Benar-benar. Iya, selalu ada jalan. Karena memang dia kan Gojek. Kita ini ya, kita coba bahas-bahas saham ya. Coach Humphrey mungkin ada saham yang mau dibahas gitu. Jadi teman-teman, Nike just do it ya, betul. Teman-teman mungkin ada saham-saham yang mau dibahas gitu. Nanti kita bahas bisnis lagi ya. Biar, ya, betul-betul. Tadi kan baru 2 ya, masih ada 3 lagi. Gantian. Kita kemudian bahas, ini seperti ini. Kalau kita baru mulai saham, belajar saham, sebetulnya berapa persen sih kita bisa expect return on investment-nya? Jadi kalau kita, saya kalau bisnis itu kan cuannya kurang lebih sekitar 10-20% net tuh setiap bulan, katakanlah begitu ya. Kalau saham itu berapa persen? Ini kan kalau orang bisnis mikirnya kan cuan gitu ya. Saya bisa untung berapa persen sih? Nah, kira-kira gimana pendekatannya Ellen untuk menjawab pertanyaan seperti ini? Maksudnya gimana? Jadi kalau dagang ROI-nya, return on investment-nya. Tergantung market juga. Jadi kalau tahun 2020 ini banyak orang yang ngira bahwa 2020 ini susah di saham. Sebenarnya justru malah banyak peluangnya. Contoh ya, jadi tahun 2020 ini saham BBRI itu sempat naik sampai 35-40% di bulan Maret kemarin. Nah itu gimana orang tergantung timing market dan keluarnya. Jadi pertanyaan tadi yang pertama tergantung marketnya ada peluang atau enggak. Market naik peluang buat saya, market turun peluang ketika ada pantulan dan banyak pantulan kalau turunnya dalam market sideways. Peluang juga biasanya di saham second liner gitu. Sekarang kan IHSG sideways, tetap ada peluang di saham second liner. Nah, faktor kedua yang mempengaruhi adalah skill dari orang itu sendiri gitu. Jadi tergantung skillnya. Kalau dia skillnya semakin bagus ya otomatis hasilnya semakin bagus. Roughly berapa? Susah diomong roughly ya. Kita belajar dari yang investor legendaris dunia aja. Warren Buffett itu cuma target like 20-24% setahun. Jadi itu yang sangat konservatif sekali. Jadi kalau misalkan marketnya mendukung alias nggak banyak saham yang sideways, itu bisa lebih dari itu. Contoh, aku kasih contoh tahun 2018. 2018 itu sebenarnya marketnya lebih susah dari sekarang. Maksudnya lebih susah gimana? 2018 waktu itu saham tuh saham gede itu jatuhnya pelan-pelan. Jadi bukan yang langsung boom gitu. Turunnya pelan-pelan kayak gitu sampai pertengahan tahun. Kemudian dari Januari sampai Juli itu masih ada 5-6 saham second liner yang
masih bisa menguat. Di antaranya, beberapa di antaranya yang aku ingat ya, INKP, TKIM, WOOD, Integra itu ya. Terus kemudian ada Hoki, ada Era, ya ini 5 yang aku ingat yang return-nya di atas 50% 2018 waktu itu. Tapi setelah bulan Juli sampai bulan Desember, itu mau saham blue chips, mau saham second liner, geraknya juga nggak terlalu kencang, jadi peluangnya tuh nggak banyak waktu itu. Jadi 2018 waktu itu yang untung besar, cuman sekitar 6 atau 8 saham aja. Nah, dari 6 sampai 8 saham ini naik sekitar 30%, ada yang 50%, ada yang sampai 100%. Ini kinerja dari tiap orang bisa beda lagi. Nah, faktor ketiga yang mempengaruhi perbedaan kinerja adalah sebenarnya position sizing atau money management. Misal, saham TKIM 2018 naik 100%. Nih orang taruh duitnya kalau 100%, satu portofolio duit dia masukin ke satu saham TKIM, ya udah dia untung 100%. Tapi kalau dia bagi lagi dengan beberapa saham lain, nah itu jadi terdiversifikasi lagi cuannya. Jadi benar-benar variatif banget ya, gitu. Itu sih. Ya, masuk akal, masuk akal. Thank you. Nggak apa-apa, nggak apa. Cukup fair. Saya suka jawaban yang benar-benar apa adanya gitu ya. Jadi memang saham dan saya pelajari udah setahun ini ya. Setahun ini saya pelajari beberapa saham. Dan apa yang saya pelajarin karena saya berbisnis, saya belajarnya dari fundamental. Saya buka laporan keuangannya, saya lihat dia punya cash flow-nya. Jadi saya itu sampai pantengin tuh satu-satu tuh, ya, macam-macam dia punya variable cost-nya apa, ya. Kemudian rasionya kita mesti lihat dari misalkan hutang lancarnya berapa persen, ya, kemudian dan seterusnya. Itu yang saya liatin. Nggak tahu, bener nggak sih? Ini benar banget. Ini aku ada pegang ini nih, numbers-nya Sido, 5 tahun, bahkan 6 tahun ya, dari 2015 sampai sekarang, dan numbers-nya HMSP, BJTM, dan BJBR juga. Jadi sekalian deh aku bahas ya, bicara tentang fundamental ini. Ini tadi di bahan materi TikTok ya, belum naik sih. Itu aku bahas tentang 2 perusahaan. Jadi Bank Jatim dan juga Bank Jawa Barat. Jadi kenapa saya angkat tema dari Bank BPD ini? Karena saham-saham blue chip perbankan udah mulai mahal, dan saham-saham perbankan yang second liner yang dari BPD ini mulai menarik gitu. Nah, mulai aktif gerakannya ya. Nah, BJTM, Jatim, dan Jabar, ini pilih mana? Yang menarik dari pertumbuhan pendapatannya dulu. Yang pertama, Bank Jawa Timur, Jatim, itu tumbuh 6%, BJBR 2%. Pertumbuhan laba, BJTM 32%, BJBR 4%. Ya, jadi ini karena buat TikTok, makanya aku udah buat sesimpel mungkin labanya dibanding dengan aset atau ROI, return on equity-nya. Kok dibanding aset sih? Dibanding dengan ekuitas modal. Ekuitas modal awal. Dibanding dengan modal. Itu ROI, laba banding modal, itu BJTM 14%, BJBR 12,9%, beda dikit ya. Terus kemudian prospek pertumbuhannya secara CAGR-nya BJTM itu 14% dan BJBR 2%. Sebenarnya kalau bicara tentang numbers untuk perusahaan perbankan itu harus dicek juga secara NPL-nya, tingkat kredit macet, kemudian CAR, CASA, BOPO, seperti itu. Nah, tapi dari rasio-rasio dasar tadi, rasio-rasio profitability dan valuasi ini bisa kelihatan bahwa Bank Jatim lebih cocok untuk investasi jangka panjang. Nah, tapi untuk buat tradingnya 2 saham ini mulai aktif akhir-akhir nih. Cuman aku mau kasih note. Sekalian tips trading beberapa saham ya. Aku mau kasih note untuk BJTM, BJBR, BRIS, NIKL, SMBR. Be very careful 5 saham ini, meskipun dia kenceng naiknya auto reject atas berkali-kali, tapi dia juga sekali jatuhnya kena auto reject bawah. Jadi naik 24% dia bisa jatuh 7%, naik 24% dia jatuh 7%. Trennya gimana? Masih mengarah ke naik nggak? Ya masih naik, karena namanya aja auto reject atas 24%, jatuh 7% kan arahnya masih naik. Kalau Anda nalar aja itu masih naik trennya. Cuman kalau buat teman-teman yang masih pemula, saham-saham 5 saham yang aku infoin barusan ini bikin kamu mungkin jadi tidur nggak nyenyak. Jadi better pilih yang lain aja gitu. Oke. Coach, tadi kan ada 2 tips bisnisnya. Boleh yang ketiga sekarang. Oke. Tadi yang pertama adalah people visi, yang kedua adalah movement. Ya, ketiga kita bicara masalah market size.
Sama dengan kalau saya melihat saham untuk fundamental. Opportunity-nya gede nggak sih? Jadi kita mesti melihat data di market itu yang memang membutuhkan solusi kita. Itu seberapa gede? Apakah cuma satu kampung, satu kabupaten, satu kelurahan, satu kota, satu negara, dua negara, berapa banyak? Nah, ini kita perlu cek. Ada banyak data yang kita bisa cek. Dan sekarang dengan sosial media, kalau zaman dulu ya 15-20 tahun lalu, susah. Kita mesti ke Badan Pusat Statistik BPS tuh. Badan Pusat Statistik kita mesti cek berapa banyak wanita pekerja. Misalkan kita marketnya adalah wanita pekerja. Berapa banyak wanita ibu rumah tangga. Berapa banyak ibu rumah tangga umur sekian sampai sekian. Kita mesti cek semua. Nah, jadi opportunity atau kesempatannya seberapa gede. Kalau gede banget, baru kita berani yang namanya taruh saham, taruh modal, kok saham, taruh modal lebih besar. Jadi kita invest lebih besar. Ya, jadi itu agak teknikal hitungannya, tapi intinya adalah kalau semakin tinggi opportunity-nya, semakin gede kita bisa taruh modal. Ini kan banyak yang tanya nih sama saya, Coach, kalau saya bisnis utang apa enggak nih? Utang bank atau apa? Saya bilang, kok tanya utang dulu. Itu opportunity-nya. Kalau kesempatannya cuma satu kampung, yuk utang sama bank, ya mabok saya bilang. Kesempatan untuk dapat uangnya terlalu sedikit. Saya bilang, yuk mesti lihat marketnya gede apa enggak. Sudah muncul, kenapa kok bisa gede? Ya karena yang minum jamu satu Indonesia. Ya, yang nggak bisa di, iya itu. Mestinya kita di endorse ya, mesti kita di endorse daun muncul ini. Nah, anyway, jadi posisinya opportunity-nya harus gede banget. Baru kita kemudian masuk ke yang keempat, risikonya gede nggak? Maksudnya risiko gini. Tadi kan 1, 2, 3 opportunity. Yang keempat risiko nih. Risiko itu artinya apa? Kalau kita invest uang di situ, seberapa gampang kompetitor meniru. Kalau gampang banget ditiru, kita mesti bikin pertahanan. Ya, kita mesti bikin budaya bisnis yang kuat, kita bisa bikin tim yang solid, kita mesti bikin sistem yang efisien. Itu semua pertahanan. Jadi banyak orang mikir, oh coach, saya itu buat sistem supaya perusahaan kita cuman apa tuh biar rapi, efisien. Yes, tapi itu pertahanan. Kalau bisnis kita itu banyak pesaing yang mudah sekali meniru. Kita harus bikin sistem pertahanan kayak pertahanan tubuh lah. Jadi barrier to entry-nya harus bagus. Kalau nggak bagus, kita keserang ya KO juga. Ya, risikonya seberapa gede. Ya, jadi itu hitungan lagi nih. Jadi kalau misalkan saya meng-coach perusahaan itu biasanya matematikanya mesti kuat. Kalau nggak kuat mereka bingung gitu ya. Ini ngitungnya gimana? Tapi intinya gini, paling gampang inilah. Kalau Anda sendiri punya ide bisnis ini kemudian dijalankan, mungkinkah saudara Anda punya ide yang sama dan menjalankan dalam waktu 2-3 tahun ke depan dengan tanpa problem? Nirunya cepat nggak? Jadi kalau rasionya nirunya dalam 2 tahun bisa dapat bisnis baru lagi satu, itu bahaya. Berarti gampang banget ditiru. Gampang banget. Kenapa Coca-Cola? Ini this is something ya. Kalau di dunia kan Coca-Cola tuh. Warren Buffett punya saham gila-gilaan di Coca-Cola. Ya, kalau Coca-Cola itu kan cuman, kalau kita bayangin ya, dia, anak kecil aja diajari di sekolah. Gimana cara bikin Coca-Cola dengan sugar, dipanaskan karamel, dikasih soda, jadi. Orang bilang, kalau begitu gampang, anak SD aja bisa bikin Coca-Cola. Kenapa Coca-Cola nggak bisa ditumbangkan? Karena Coca-Cola punya jaringan, punya distribusi, punya gudang, punya pabrik di seluruh dunia. Yang kalau you mau mengalah ke Coca-Cola, you mesti taruh uang 60 miliar dolar. Kemarin dihitung, 60 M dolar itu berarti berapa tuh? 900 triliun rupiah. Baru you bisa goyang. Sekarang pertanyaannya, you punya uang segitu nggak? Oh nggak ada, ya udah jangan masuk. Artinya apa? Coca-Cola memiliki barrier to entry yang gede banget. Nah, ini jadi masalah teknikal ini ya. Semoga nggak membosankan sih. Jadi nggak bosan, justru bermanfaat banget. Ya, jadi risikonya mesti dihitung. Gampang nggak diserang. Makanya kemarin tadi saya bilang kan, aduh, kenapa ya semua orang ini bikin online baju semua. Saya tuh bingung gitu ya. Ini apa sih maksudnya? Kenapa orang semua jualan baju, jualan jilbab, jualan apa? Ya bukan salah sih. Cuma saya tanya. Terus di mana tuh story-nya? Di mana movement-nya? Apa maksudnya ini bikin baju seperti ini? Oh ya nggak ada sih coach, ya cuma dagang aja. Oke, kalau dagang that's it, no problem. Cuma kalau dagang aja, bisakah kita melawan Tokopedia? Bisakah kita melawan marketplace? That's another problem. Betul nggak Ellen? Kalau nggak kita KO juga loh. Jadi kita bilang, waduh, kepentok kiri, kepentok kanan, akhirnya stres semua gitu ya. Yang menarik itu ya. Aku mau bahas dikit ya. Tadi kan coach bilang ya banyak orang jualan baju, semua jualan baju, ini jualan jilbab, dan pasti laku gitu. Ada yang bilang bahwa
Kamu kalau bisnis itu ya, jangan di red ocean, bantai-bantaian, pesaing ini. Kamu di blue ocean aja. Blue ocean tuh sedikit pemainnya. Cuman ya, kalau aku perhatikan dari teman-temanku yang main di red ocean, itu justru mereka gampang banget cuannya loh. Mau bantai-bantaian gimana, tetap untung ya. Tapi sekali lagi kalau misalkan punya pembeda, punya nilai tambah, pasti lebih bagus ya. Coach, aku mau nanya tentang tadi kan dari tadi ada bicara tentang sistem ya. Gimana cara bikin bisnis sistem? Tapi jangan dibahas dulu. Bahas nanti ya. Oke, oke. Ya, ya, ya. Nanti bahas nanti. Ini aku mau bahas pertanyaan dari teman-teman dulu yang udah penasaran banget sama beberapa saham. Aku sampai ketawa tadi. Masa nanyanya tuh BTPS, BETE kayak gitu ya. Pinter-pinternya mereka menarik perhatian saya nih. Oke. BTPS hari ini naik kencang 5,86%, baru bangun dari tidurnya. Jadi buat teman-teman yang kamu patah hati dengan BRIS, kenapa patah hati? BRIS tadi kita cut loss, saya juga cut loss gitu. Naiknya kencang, ya aku masih punya nggak ya? Kayaknya tadi cut loss juga, pokoknya M-Trade cut loss tadi ya. Jadi naiknya kencang banget, turunnya juga kencang. Nah, masuk di BTPS. BTPS ini syariah juga. Terus di sini, di tangan aku ini ada numbers, ada Pak Triawan lagi ya. Wah, kemarin aku ngobrol sama Pak Triawan loh, bahas tentang ini juga, bisnis fashion juga tuh. Oke. Di sini, di tangan aku ini ada numbersnya Sisido dan juga HMSP. Kenapa aku sampai print numbersnya? Ini menarik banget teman-teman ya. Sido muncul, jadi teman-teman tadi nanya, Ellen nyetok tolak angin ya, banyak nih, mau 2 nih. Ada yang mau nggak? Apa yang membuat saya energik terus? Apakah tolak angin? Enggak, cukup tidur aja. Oke, jadi Sido muncul ini, dia punya return on equity. Return on equity itu gampangnya gini loh teman-teman. Kamu berbisnis pasti kan punya cuan ya, punya laba kan ya. Laba ini dibandingkan dengan modal yang kamu setorin. Kamu cuan berapa, udah balik duit berapa, kayak gitu loh. Itu namanya return on equity. Jadi nggak usah pusing sama rasio-rasio laporan keuangan. Nah, Sido muncul ini tahun 2015, dia punya return on equity itu cuma 19%. Tiap tahun tuh naik terus, 21 di 2016, 22 2017, 28 di 2018, 29 di 2019 itu di 32%, 33%. Dan yang menarik, di kuartal kedua 2020 itu return on equity-nya dia 51%. Ini aja belum saya annualize gitu. Jadi kalau di annualize dikali 2 ya masa 103% saya hampir tidak percaya gitu. Jadi dia punya return on equity itu terus menanjak naik meskipun pandemi. Usut punya usut, aku cek nih ya, gimana cara perusahaan dia melakukan efisiensi segala macam. Dia punya tingkat hutang dari 2015 itu utangnya kecil, 0,08 dibandingkan dengan modalnya. Ya, jadi kalau angkanya 1 artinya kamu ngutang segede modal kamu taruh duit 1M modal buat bisnis, utangmu 1M. Sama, kalau kamu utang 1,5M modalmu 1M, kamu besar pasak daripada tiang. Nah, sekarang kita lihat angkanya utang, debt to equity ratio, hutang dibanding modal 2015, Sido muncul ini cuma 0,08. Terus naik terus ya tiap tahun. Tertinggi 2018, 2019 itu 0,15. 0,15 itu kecil banget teman-teman. Ya, jadi dia rasio arus kasnya juga bagus. Kalau rasio arus kas itu di atas 1 bagus. Dia saat ini di angka 2,56 pada masa pandemi. Nah, saya sih nggak ngomongin Sido muncul ini buat trading ya. Kalau buat trading sebenarnya dia masih sideways gitu aja gitu. Masih banyak saham lain yang lebih menarik buat trading. Tapi Sido muncul ini very beautiful. Cuman kalau dari valuasi teman-teman, valuasinya memang agak mahal. Nah, ini masuk ke growth company, perusahaan bertumbuh gitu. Termasuk si ini, Cleo. Cleo itu juga dia fundamentally bagus, dia labanya bagus, tapi dia valuasinya mahal. Nah, kalau Cleo hari ini dia naik gila. Kita di M-Trade beli juga tuh Cleo. Oke. Halo Coach. Oke. Ya, silakan. Kirain tadi. Oke. Saya dengerin. Ya. Problem with me adalah saya terlalu bawel. Jadi kalau udah ada ini bahan ceritaan, jadi gini, dulu saya nyanyinya technical terus, orang-orang mungkin bosan. Sekarang setelah saya bacain tentang fundamental perusahaan, orang-orang biasanya dulu takut, Coach, baca angka tuh takut, kayak waduh mateng nih analisa fundamental makroekonomi. Ternyata sebenarnya kalau kita memahami numbers ini nggak susah dan Beautiful. Ini menarik banget gitu. Nah, nanti aku akan bahas tentang HMSP.
numbersnya HMSP, tapi nanti kita mau belajar dari Coach Humphrey. Tadi Coach Humphrey udah kasih 3 tips untuk bisnis. Yang pertama adalah owner harus memahami kebutuhan pasar. Yang kedua, owner harus memiliki movement. Movement itu kalau aku bilang sih sebenarnya memiliki satu visi, satu story gitu ya. Kemudian yang ketiga, kalau aku nggak salah ya, harus punya sistem. Kayak gitu ya. Opportunity. Opportunity ya. Jadi seberapa luas? Oke. Ya, betul. Yang keempat, risiko. Jadi risikonya harus dilihat seberapa besar risikonya. Satu-satu. Di ketiga ini aku ada mau nanya. Ya, ini logat Oke, Jawa-nya silakan. bawel, aku dibilang ini netizen bawel, kesal. Aku nggak mau nge-live lagi loh besok. Oke, bercanda. Yang ketiga, itu kan tadi kan bicara tentang opportunity, coach ada sebut-sebut tentang sistem ya. Semua orang tahu bahwa menjadi bisnis itu harus create system. Create system tuh wujudnya apa sih coach? Gitu loh. Jadi mungkin bisa dijelaskan contohnya bagaimana teman-teman kita yang berdagang berbisnis kayak bengkel, mungkin mereka kuliner, terus kemudian bikin resto or whatever, jualan baju, itu bikin sistemnya gimana coach? Ya, jadi jadi kita ngomong Jawa aja ya. Enak ngomong Jawa aja nih kita. Jadi dari mana tuh coach? Coach dari mana? Saya Surabaya. Jadi beda. Solo. Oh iya, Solo 2 jam dari Surabaya. Oke, jadi sistem ini sebetulnya banyak orang yang salah paham karena terlalu kompleks ya. Dianggap terlalu kompleks, ribet, kalau nggak sekolah S2 nggak bisa bikin sistem. Look, the point adalah kalau kita, nah ini mungkin Ellen suka masak nggak Ellen? Suka masak nggak? Kalau pas lagi kurang kerjaan aku masak sih, kurang kerjaan. Kalau pas lagi sibuk ya masakan siapapun aku makan. Masakan mertua, masakan mbak, siapapun. Oke, jadi bikin sistem itu sama dengan buku resep masakan. Jadi kalau kita bilang, kalau kita bikin sistem, sebetulnya itu adalah panduan untuk membuat hasil yang sama kualitasnya, sama efisiensinya. Nih, misalkan resep untuk jualan, maka sistem untuk menjual, resep untuk beli atau kulak ya, berarti itu adalah sistem untuk kulak, resep untuk melayani, berarti sistem melayani. Jadi sebetulnya fokus kita adalah membuat sistem itu sama dengan bikin resep. Problemnya adalah kadang-kadang sistem ini dibuat dengan bahasa yang rumit. Kalau kita beli buku resep nih, kita ke toko buku, beli buku resep, apa yang kita lihat? Hasilnya dulu, oh ini kuenya enak nih, masakannya sedap nih ya, wah ini berarti enak. Nah, orang itu mesti diiming-iming dulu, Ellen. Apa sih yang bakal diterima kalau melakukan sebuah sistem? Jadi jangan sistemnya dulu. Kalau sistemnya dulu yang diajarkan, mereka nggak tahu, aku nih buat apa sih? Jadi mereka jadi malas ngikutinnya. Jadi gampangannya begitu, sistem itu buku resep. Kemarin barusan saya bikin konten di IG saya. Contoh ya, misalkan resep jualan nih. Halo, Ellen. Aduh. Waduh, kok putus? Oke, lanjut. Lanjut. Agak macet ya, Ellen ya? Teman-teman yang lihat saya macet apa enggak ya? Mungkin saya yang masalah ya? Aku dengar. Ya? Lanjut aja. Oke. Jadi lanjut ya, dengar ya. Jadi contoh misalkan kita bikin resep deh. Resep yaitu SOP tentang penjualan. Paling gampang kita jualan kan? Misalnya hilang. Ya, lagi down, lagi susah. Oke, lanjut. Halo. Oke, lanjut. Berarti teman-teman dengar ya. Oke. Jadi pertama kita bikin resep untuk jualan deh. Ya, paling gampang kita bikin jualan resep. Apa sih yang pertama kita mesti lakukan? Yang lakukan adalah kita mesti tiru penjualan yang paling berhasil melalui siapa. Kita punya sales apa? Siapa? Yang sukses menjual itu siapa? Kita mesti tentukan dulu. Ya. Jadi menjadi sebuah rangkaian cerita, storytelling, yang kalau diturunkan ke anak lain, anak buah kita, mereka juga bisa mereplikasi, mengulang dengan bagus. Ya, jadi step tahapan-tahapan,
cara pembukaan ngomong gimana, cara angkat telepon gimana, cara assalamualaikumnya bagaimana, cara kalimatnya seperti apa, kata yang dipakai seperti apa, itu sistem. Jadi itu Oke. sebetulnya Uh-huh. Contoh ya. sebetulnya itu sangat mudah sekali kalau kita sudah punya contohnya. Jadi sistem itu jangan dibuat dari jadi gini ya. Aku bikin sistem code, saya tanya, mau pakai sistem apa? Sistem yang paling berhasil apa? Nggak bisa. Sistem yang berhasil di Anda. Anda sudah punya cerita success story nggak? Jadi ada contoh kemudian diduplikasikan ke dalam tertulis atau dalam bentuk video paling gampang. Gitu. Jadi contohnya harus ada dulu nih. Oke. Aku buatin sistem. Aku coba ya. Aku buatin sistem buat saham. Langkah memulai saham versi mudah. 1. Kamu mulai dengan modal RP sekian. Diisi sekian rupiah ya. Duit nganggur, jangan duit dapur. Yang kedua, dari uang itu dibagi 2. Separuh-separuh. Separuh trading, separuh investasi. Gampang toh? Yang investasi, pilihnya sahamnya tadi yang aku pilihin. Masih pusing milih saham itu, tak pilihin ya. Sekarang yang masih murah BBNI. Terus kemudian HMSP, BCA. LKM. Oh, BCA tadi salah satunya ya. Kan ini udah agak mahal BCA. Ya, jadi BBNI, HMSP, TLKM, terus kemudian ASII, terus SIDO muncul atau Cleo. Enak toh? 5. Udah, beli, simpan. Jangka panjang. Selesai. Yang buat investasi Siap. tadi modalnya tadi dapat 1 modal berapa, 2 dibagi 2 investasi trading, kemudian yang investasi dibagi 5 tadi saham itu tadi, selesai. Yang buat trading gimana? Ikut M-Trade aja, wes gampang. Iya. Ya, ikut M-Trade aja lah. Itu karena trading susah, saya kalau ngomong di sini mau ini trading setiap hari sahamnya ada yang ini, ada yang ganti-ganti gitu. Oke. Ya. Oke, Coach. Kita lanjut ya. Tadi Coach udah ajarin kita tentang cara bikin sistem yang jadi sangat menarik banget. Oke, aku mau bahas sekarang tentang numbersnya HMSP. Yang penasaran dengan HM Sampurna? Dulu aku nggak mau beli perusahaan rokok karena aku nggak suka orang ngerokok. Tapi karena ini perusahaan dia punya fundamental yang very beautiful banget, jadi aku bahas dan akhirnya aku juga beli sedikit saham ini supaya aku ngerti dong rasanya beli saham ini tuh gimana, karena aku ada educate people juga gitu. Oke, HMSP bicara tentang net profit margin-nya. Net profit margin HMSP ini stabil banget dari 2015 12%, 2016 naiknya cuma dikit doang 13%, terus tahun ini dia turun di semester 1 ini dia net profit marginnya 11% doang gitu. Tapi tetap bagus, tetap bisa bertahan gitu ya, tetap bisa bertahan. Jadi ini adalah keunggulan perusahaan-perusahaan consumer goods, it's very very good gitu ya, sangat bertahan sekali. Nah, kalau untuk return on equity-nya ini lebih keren daripada SIDO muncul tadi. Kalau tadi SIDO muncul kan angkanya sekitar 19% sampai 33% beberapa tahun terakhir ya. Nah, kalau si HMSP ini dia punya return on equity dari 2015. Return on equity itu cuan dibandingkan laba perusahaan dibandingkan dengan modalnya dia berapa gitu ya. Jadi dari 2015 itu di atas 40% terus. Di atas 40% terus gitu. Cuman di semester 1 ini return on equity-nya 26%, tapi nggak fair dong kalau kita bandingin dengan laporan keuangan tahunan. Ini harus di-annualkan juga gitu. Jadi 2015 dia ROE-nya 44, 2016 47, 2017 47, 2018 48, 2019 48 juga. Jadi it's very good. Untuk tingkat hutangnya juga dia konsisten di bawah 0,5 kecuali tahun 2020. Jadi dari 2015 sampai tahun 2019 itu hutangnya di bawah 0,5 debt to equity ratio, hutang dibandingkan dengan modalnya dia. Nah, tahun 2020 ini sih HM Sampurna dia tingkat hutang dibandingkan modal untuk kuartal kedua bulan Juni kemarin itu 0,57. Jadi masih cukup oke lah ya. Mungkin nggak rendah-rendah banget, tapi masih cukup oke. Tapi kalau cash ratio, rasio arus kasnya dibandingin sama SIDO, angka rasio arus kasnya bagusan SIDO banget gitu. Angkanya tinggi SIDO. Karena dia kalau saya lihat memang sangat konservatif sekali ya. Cuman
nggak bisa dibandingkan apple to apple. Kenapa? Karena ukuran perusahaan HMSP ini juga gede banget gitu. Jadi ya itu tadi teman-teman, valuasi. Sekarang bicara tentang valuasi. Valuasi diukur dari beberapa ya. Ada harga dibandingkan dengan laba, disebut dengan price to earnings ratio. Ada juga dibandingkan dengan PER tadi dibandingkan dengan proyeksi profit ke depan, namanya PEG, price to earnings growth ratio. Kita lihat PER-nya aja ya. Versi HMSP ini di angka rata-rata tertinggi tahun 2017 itu di angka 43,39 kali, termasuk Wow, saham Sultan teman-teman gila, ya. mahal Nah, banget. iya, itu PE ratio-nya mahal banget. Kemudian tahun 2018 dia harga saham udah sempat turun kan. PE ratio itu turun jadi 31,98. Kupikir udah murah itu. Ternyata di 2019 itu dikasih diskon PE ratio-nya 17,8. Nah, saat ini di semester 1 2020 PE ratio HMSP itu di angka 14. Ini belum saya annualkan, tapi ya kira-kira bisa menjadi gambaran lah teman-teman bahwa sejak 2019 sampai 2020 ini si HMSP ini secara valuasi murah dan secara harga saham ini termasuk salah satu saham yang harganya belum naik kenceng di tahun ini. Kalau BCA itu memang perusahaan yang kapitalisasinya very big dan very beautiful fundamental perusahaannya, tapi dia valuasinya udah agak mahal gitu. Nah itu sih, jadi si perusahaan HMSP ini tadi. HMSP sempat stock split saham kan ya? Iya, pernah stock split saham. Oke, Coach Humphrey, aku mau nanya lagi. Tadi kan udah Sip. dapat 1, 2, 3 ya. Yang keempat apa nih? 4 sama 5. Resiko. Jadi keempat kita itu resikonya. Jadi kita hitung risikonya yang keempat. Jadi kalau ketiga tadi kita hitung opportunity-nya, kesempatannya kita bikin gede apa enggak perusahaannya, yang bakal besar apa enggak bisnisnya. Keempat kita hitung risikonya. Apa sih risiko itu? Ya risiko itu adalah kita lihat seberapa gampang orang lain meniru perusahaan kita. Seberapa cepat orang lain bisa meniru sistem kita dan sukses. Seberapa cepat kompetitor bisa beralih ke kita. Sebetulnya ini kesimpulan dari yang pertama, yaitu apakah kita memiliki keunikan apa tidak. Ya, ini saya udah bahas di IGTV kemarin. Ini ada yang tanya ya, Coach, apakah ada? Ya, saya rutin di IGTV. Silakan lihat di Instagram saya. Secara rutin saya bahas tentang bisnis. Ya, jadi saya mau terinspirasi oleh Ellen May bikin setiap hari. Saya juga inspirasi tentang bisnis, tapi beda tapi ya. Kalau saham tetap ikuti Ellen May. Oke. Nah, kemudian yang keempat ini kita lihat risiko. Yaitu risiko apa sih? Risiko ada dua. Risiko pertama adalah otomatis risikonya lebih sedikit. Kalau kita perlu uang besar, semakin besar modal harus ditanam, semakin sedikit orang yang punya uang sebesar itu. Jadi kalau uangnya itu semakin gede yang ditaruh di perusahaan, risiko untuk diserang oleh kompetitor semakin sedikit. Risiko kalau uang kita semakin sedikit masuk ke perusahaan, semakin besar risiko diserang karena semua orang juga bisa punya uang yang sedikit untuk cari bisnis. Ya, semoga masuk akal ya. Jadi kalau kita bilang modalnya gede, sebetulnya itu bagus karena nggak semua orang punya modal gede. Ya, tadi saya ceritakan Coca-Cola misalkan. Coca-Cola tuh gampang banget ditiru kan, anak SMP, anak SMA aja bisa buat pakai caramelize gula dikasih soda jadi. Tapi punya nggak uang 60 miliar dolar? Punya nggak uang 1000 triliun untuk membentuk jaringan supaya distribusi Coca-Cola seluruh dunia? Nggak mungkin kan? Ya udah, berarti nggak bisa. Ya, jadi yang keempat itu risiko. Yang kelima adalah rewardnya, artinya cuannya berapa. Ya kita mesti lihat cuannya berapa. Kalau cuannya terlalu sedikit, kita tidak bisa premium, ya berarti bisnisnya itu adalah bisnis komoditas. Tapi kalau bisnisnya itu bisa premium, sedikit banget yang kita perlu banyak profit yang kita bisa ambil, maka perusahaannya masuk ke kategori yang niche market atau segmented. Ya, jadi ada 5 kategori ketika saya membantu pengusaha untuk membangun. Yang pertama adalah visinya, kedua adalah movement-nya, movement itu story-nya tadi mau ngapain. Ya, kemudian opportunity-nya, seberapa gede market-nya. Ini mungkin bisa dicatat ya teman-teman. Yang keempat adalah risikonya, gimana kita meminimalisir risk. Yang kelima adalah namanya reward atau cuannya, gede apa enggak kita punya untung. Gitu. Ini memang disederhanakan. Coach, poin kelima sekalian Coach, karena kita udah ternyata 1 jam lebih ya, asik banget ya Oh, ngobrolnya. udah ya 1 jam. Udah 1 jam lebih ya. Nanti aku mau summary tentang market juga ya teman-teman ya. Jadi habisnya aku mau summary market sama apa aja yang kita udah mulai harus hindari.
Ya kan biasanya kan dikasih rekomendasi saham dibeli terus. Sekarang rekomendasi saham yang kita udah mulai harus be careful lah, bukan dihindari, be Ya, careful. Oke, nanti saya akan bahas. Sekalian coach, yang kelima, poin kelima apa? ya, yang poin kelima adalah cuan, profit. Profitnya. Jadi profit kita gede apa enggak? Kita bisa tarik, kita bisa pasang standar enggak profitnya. Nah, menurut catatan saya, perusahaan-perusahaan yang net profitnya bisa 20% or above, itu perusahaan keren. Ya, perusahaan yang net profitnya bisa 20% or more than 20%, itu perusahaan yang keren. Nah, perusahaan yang net, bukan bruto ya, tapi net ya, setelah dipotong pajak segala macam, masih 20% itu bagus. Tadi 10-20% itu perusahaan yang standar, di bawah 10% perusahaannya bleeding, artinya perusahaan yang pukul-pukulan harga, terlalu mudah sekali kena price war. Nah, kembali ke saham sama kalau kita lihat fundamental. Kita lihat tadi kan Ellen bilang toh, ini berapa nih earningnya, berapa pendapatannya. Kita hitung terus ya. Saya juga sama, lihat ke pembukuan klien kami, kita lihat berapa banyak you punya persentase profit. Kalau terlalu sedikit dan tidak ada masa depannya, ini perusahaannya nggak bagus. Kita perlu perkuat lagi. Ya, so Oke, benar-benar. Go ahead, similar go ahead, banget. go Ya, ahead. ini Oke. sama banget dengan bisnis, dengan saham. Ya, itu dia makanya kenapa aku suka ajak bisnis coach karena sebenarnya nyambung sih kalau buat investasi jangka panjang. Terus sama satu lagi sih teman-teman tadi aku nggak terlalu bahas tentang kas ya, rasio arus kas doang. Kalau kita lihat kas dan setara kas sebuah perusahaan dari tahun ke tahun itu stabil bahkan mengalami peningkatan itu sangat bagus sekali gitu. Jadi bicara tentang cuan atau tentang profit sebuah perusahaan itu kan ujung-ujungnya kan kas ya, jadi duit Mm-mm. gitu. Oke, sekarang kita udah hampir sampai di penghujung sesi, di penghujung Ya, acara nih. Aku sebelum kasih giveaway malam ini spesial ada 3 workshop super trader senilai berapa ya? Aduh, nggak tahu aku juga. Ya, jadi 3 workshop super trader dan 7 trade 15 hari. Workshop super tradernya untuk besok hari Sabtu dan Minggu. Yang nggak dapat hadiah mau daftar juga nggak apa-apa. BRIS gimana? BRIS aku jawab ya buat teman-teman yang deg-degan dengan BRIS. BRIS ini sebenarnya kalau untuk jangka menengah dia masih bisa naik loh. Cuman memang fluktuasi 5 saham tadi, BRIS, terus kemudian karena banyak yang nanya aku ulang lagi ya. BRIS, kemudian NIKL, SMBR, dua lagi lupa. Lupa beneran. Ada yang bisa ingetin nggak? PJTM, satu lagi apa ya? Lupa aku beneran. Nah, itulah kira-kira itu saham-saham yang pergerakannya sangat volatile sekali. Oke. eh untuk perusahaan telekomunikasi, ada yang nanya tadi ISAT dan EXCL gimana? Keluar aja kalau teman-teman ada beli dua itu, sorry ya, kalau misalkan ada manajemen, ini konteksnya trading ini. Ya, jadi konteksnya trading, si ISAT dan Excel ini trennya udah mulai turun lagi, dia jatuhnya tadi juga jatuh dengan volumenya yang lumayan gitu. Jadi kalau misalkan ada ISAT dan juga ada EXCL, ini boleh out dulu daripada kamu rugi semakin banyak ya. Sedangkan kalau investasi jangka panjang di telekomunikasi Indonesia gak masalah. Semakin murah itu boleh semakin dibeli untuk long term investing. Oke. Okay. Aku mau ingetin teman-teman kan udah di dekat giveaway biasa yang nonton jadi fokus ya. Penting banget IHSG ini udah overbought. Overbought itu artinya udah kemahalan. Udah kemahalan artinya upside atau potensi naik itu udah nggak banyak. Sehingga bulan Agustus nanti, tinggal 2 hari, 2-3 hari lagi masuk Agustus, kemungkinan untuk IHSG turun itu lebih besar daripada naik. Kalau saya salah, bagus dong. Bagus dong kalau saya salah ternyata IHSG naik. At least saya udah ingatin teman-teman untuk lebih jaga resiko. Ya, jadi ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya di monthly chart itu udah deket banget sama resisten, IHSG udah naik 4 bulan berturut-turut. Kemudian kalau saya perhatikan kebangkitan saham-saham second liner, saham-saham yang kecil-kecil bangkit-bangkit semua naik gila-gilaan itu tanda tarikan terakhir. Apa yang harus dilakukan buat trader? Tetap ikutin entret. Edwin. Ya, jadi kita ngomong apa, beli apa, jualan, profit taking, gimana?
eh, oke, tadi Saya pakai ini loh, Telkomsel loh. Kan Telkomsel saya rekomendasikan tadi. Oke, jadi iya. teman-teman balik lagi ya teman-teman ya, yang trading kita masih tetap trading kok ya, tapi kita cuan bungkus gitu aja. Oke, kita mau masuk dalam giveaway. Coach Humphrey boleh kasih satu pertanyaan yang paling mudah dijawab, dan Paling udah dibahas di live ini sebelum ngehang lagi. Oke. Pemenangnya tolong 3 pemenang pertama yang disebut tolong japri saya, DM saya dengan ya, biar nggak pusing kita follow up-nya. ST itu bukan sotoy, ST itu artinya super trader workshop saya ya. ST, nama, email, dan HP kamu. 7 orang berikutnya DM saya, japri saya dengan kode EMT15, nama, email, dan HP. EMT15, nama, email, dan HP. Oke, yuk Coach kasih pertanyaan. Oke, saya sebutin tadi kan 5 cara untuk membangun bisnis. Sebutkan nomor 1 saja. Satu saja. Ya, satu saja Satu yang aja. Anda sudah dengar dari tadi. Satu aja. Mereka udah yang nebak pertanyaannya itu. Udah nulis-nulis semua tuh, lengkap. udah nggak apa-apa. Kan biar dapat giveaway gitu ya. Pilih yang menang biar nanti coach yang dimarahin bukan aku. Dimarahin sama yang nggak dapat hadiah tuh. Oke, coba dipilih coach. Oh iya. Mana tadi? Waduh, panjang banget yang bawah ya. Ini yang paling bawah ya? Pilihin. Pemenangnya disebut. Oke, pilih. Tapi slide ke bawah nih. Bunga hang lagi nih. Self underscore Halim. Aku ini lagi ngambek. Selviana underscore Halim. Oke, itu berapa Selviana? Saya pilih Selviana underscore Halim. Oke, Selviana itu nomor berapa? Halo? Selviana nomor 1 ya? Halo Coach? Oke, nomor 2 siapa Coach? Selviana. Nomor 2 adalah, ini komplit soalnya. Resha Putri. Putri. Yang ketiga adalah Sheni underscore Sagita. Oke, 3 orang dapat workshop super trader gratis 2 hari full bersama saya. Yeay. Jam 5 sore, siap internet kenceng. Oke ya. Oke, jadi itu tadi 3 orang, ST, nama, email, HP, DM saya dengan format itu. 7 orang lagi, Coach. 7 orang lagi. 7 lagi. Satu Melissa Haris. Ini yang dapat M-Trade 15 hari ya. Oke, 2. Ya. 2 adalah DNYSW. 3. 3 adalah Vina underscore Salvadora. 4. Ya, ini. Maureen.lo.5. 5. Eric FDO. 6. Jari lentik.official. Jari lentik. Oke, 7. Emang kenal? Enggak, lucu aja. Tadi berapa? Nomor 5 ya? Terakhir sekarang ke-7. Terakhir. Hans Hans.az.azhar 24. Hans.azhar 24. Oke, sip deh. Thank you Coach Humphrey. Thank you buat semuanya yang udah nyimak. 7 orang terakhir DM aku dengan format MT15, nama, email, dan HP. Teman-teman semuanya, Sabtu ini kita nggak ada seminar online diskon Vaganza. Kita akan ada workshop super trader. Dan teman-teman jangan lupa belajar bisnis dengan Coach Humphrey. Follow Instagram dari Coach Humphrey. Saya Ellen May dan Coach Humphrey. Thank you buat semuanya. Thank you. Coach. Salam profit. Thank you, Ellen. Bye-bye. Coach, bentar Coach. Kata, Coach. Closing, satu kata yang medok Jawanya keluar mak belum gitu, Coach. Oh iya. Lek dagang, ojo main-main sing serius. Yang medok lagi, yang lebih medok lagi. Lek dagang, ojo main-main sing
serius. Ya, golek Terus, bati sing serius. Ya, golek terus, bati sing serius. Ya, oke. supaya ya ben tambah sugih. Ben Ben tambah tambah sugih. sugih. Ben tambah sugih, Ya, mak belum gitu ya, Coach ya. mak. Salam bro. Thank you, Bye-bye. Alan. Bye-bye.